sekalian. Nah, ini tentang video saya ini sekaligus dengan pembuatan tugas untuk dikasih kepada guru saya. Nah, daripada video ini cuma dilihat oleh guru saya, lebih baik saya share juga kepada teman-teman agar teman-teman juga tahu. Jadi kita saling berbagi ya teman-teman. Oke, langsung aja ke videonya, penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang medan magnet pada solenoida. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan semua materi yang akan saya jelaskan sekarang juga. Yang pertama ada juga pengertian, ada juga pengertian medan magnet, ada juga sifat-sifat medan magnet, juga ada yang ketiga yaitu medan magnet. Nah, di medan magnet ini ada juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu medan magnet oleh arus listrik, dan ada juga medan magnet oleh arus listrik pada kawat panjang. Dan ada yang keempat yaitu medan magnet oleh arus listrik pada solenoida dan toroida. Oke, saya akan jelaskan sekarang juga. Dan saya juga akan memberikan contoh soal nantinya ya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan pengertian medan magnet. Medan magnet adalah ruang sekitar magnet yang masih dirasakan adanya gaya magnet. Medan magnet dapat digambarkan oleh garis-garis medan magnet di sekitar magnet, tetapi arah garis-garis medan selalu keluar dari kutub utara. Jaraknya itu ketika kompas, seperti contohnya gini ya, kayak jarum kompas itu kalau ketika didekati itu dia langsung bergerak ya. Kalau tidak didekati sama magnet itu dia nggak akan bergerak sama sekali. Itu contohnya, nggak berbelit-belit, maaf. Nah, pengertiannya tadi itu ini gimana ya? Nah, anggap saja seperti sebuah anggap saja ini seperti ini ya. Ini adalah magnet, dan ini anggap saja kawat ya yang bisa melengket pada magnet. Nah, di magnet ini jika sejarak segini dia nggak akan bisa melekat ya, nggak bisa akan menarik. Jika didekatkan maka dia akan menempel ke magnet. Nah, yang dimaksud dengan itu dengan area atau ruang sekitar magnet itu adalah tempat dimana batas dari mana bisanya magnet itu menarik sesuatu benda yang bisa ditariknya. Nah, contohnya seperti ini kan, kalau segini mungkin tidak bisa. Soalnya jika magnet itu kecil maka daerah yang dapat ditariknya itu kecil juga. Jika magnet itu besar maka yang bisa ditariknya itu maka semakin besar, semakin banyak yang bisa ditariknya, semakin besar dan kuat lagi tenaga tarikan oleh magnet tersebut. Oke, yang kedua, sifat-sifat medan magnet. Nah, di sini ada beberapa sifat ya. Mungkin teman-teman belum tahu atau gimana, saya akan jelaskan. Di sini ada sifat magnet dapat menarik logam seperti baja ataupun besi ataupun benda sesama magnet. Nah, di sini berarti yang pertama ya sifatnya itu dia itu akan menarik besi atau baja, atau bisa juga seperti magnet. Ini besi magnet sama magnet bisa juga sama-sama melekat gitu ya. Mungkin posisinya saja yang berbeda nantinya. Nah, sifat magnet yang kedua yaitu memiliki dua kutub yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Magnet selalu berpasangan kutubnya. Jika dipecah sampai kecil, magnet tetap memiliki dua kutub. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini anggap saja magnet. Berarti di sini ada kutubnya, di sini ada kutubnya. Jadi di sini ada kutub utara, kutub selatannya di sini. Nah, ini
kalian bisa lihat ya kutubnya di sini, bagian sini ya. Nah, jika ini magnet ini dipecahkan sampai kecil banget, itu dia juga akan mempunyai dua kutub ya. Jadi sampai dipecahkan sampai sekecil apapun, dia akan memiliki kutub utara, kutub selatan. Oke. Ya, penjelasan tentang sifat yang ketiga, yaitu kutub magnet yang senama atau sejenis akan tolak menolak, sedangkan kutub yang tidak sejenis senantiasa akan tarik menarik. Contohnya adalah nah, contohnya ini kayak gini ya, seperti gini. Anggap ini magnet. Bagian magnet sini ini kutub utara, ini kutub selatan. Bagian di sini kutub utara, kutub selatan. Nah, jika kutub selatan di sini, maka dia akan saling tolak menolak, nggak mau nempel. Jika dia ini kutub utara, kutub selatan, dan ini kutub selatan, kutub utara, maka dia akan menempel karena dia berbeda jenis, maka dia akan menempel. Jika dia sama jenis, maka dia akan tolak menolak. Ya, seperti itu. Oke, jenis sifat dari medan magnet yang keempat, memiliki daerah sekitarnya, memiliki daerah sekitar yang masih dipengaruhi magnet sendiri yang disebut dengan medan magnet. Contohnya seperti sebuah jarum bila didekatkan dengan magnet. Nah, contohnya seperti ini, sama seperti tadi ya. Ini magnet dan ini jarum. Jika kita dekatkan, maka dia akan menempel. Nah, jika dia sejauh tadi, seperti saya bilang tadi, jika dia sejauh ini, maka dia nggak akan bisa lengket. Jika dia agak memasuki medan magnet, maka dia akan bisa melengket karena tarikan dari magnet itu akan menarik dia. Jika dia di luar medan magnet, maka magnet tidak akan bisa menarik benda tersebut. Oke, masuk sifat yang bukan sifat ya, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu medan magnet. Nah, medan magnet ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, medan magnet oleh arus listrik. Hubungan ini ada juga pengertiannya ya. Hubungan kelistrikan dan kemagnetan kali pertama ditemukan oleh Hans Ken Østern pada tahun 1777 sampai 1851. Ørsted menemukan bahwa ketika kompas diletakkan dengan kawat penghantar, jarum kompas segera menyimpang dari arah semula saat kawat dihubungkan dengan baterai dan arus listrik mengalir. Seperti telah ada diketahui, jarum kompas dapat menyimpang ketika berada dalam medan magnet. Nah, jadi gini, mungkin agak berbelit ya dalam yang saya dapatkan ini, seperti ini. Jadi yang menemukan medan magnet listrik ini, jadi orangnya sejak tahun 1770 sampai 1871 ya 51. Nah, dia menemukan sebuah kompas bila didekatkan dengan kawat itu, maka jarum dari kompas ini akan bergerak menyimpang. Seperti contohnya, anggap saja dia seperti ini, maka akan menyimpang agak sedikit gini. Jadi dia tuh ya bergerak sedikit, itu namanya menyimpang ya. Dan ada juga dibilangnya, jika jarum kompas ini didekatkan dengan listrik atau medan magnet listrik, maka dia juga sama akan menyimpang. Itu bisa juga dalam medan magnet seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, medan magnet oleh arus listrik pada kawat panjang. Nah, ini yang paling bagus nih.
besarnya medan magnet di sekitar kawat lurus panjang berarus listrik disebabkan oleh besarnya kuat arus listrik dan jarak titik tinjauan terhadap kawat semakin besar kuat arus. Semakin besar kuat medan magnetnya, maka sebaliknya semakin jauh jaraknya terhadap kawat, semakin kecil kuat medan magnetnya. Besar medan magnet induksi pada suatu titik berjarak A dari kawat dinyatakan oleh, ini ada rumusnya, nanti rumusnya saya akan tampilkan ya. Ini anggap rumus yang pertama ya. Ada juga keterangannya di sini, saya akan berikan nantinya di sana. Ini ada juga suatu benda magnet dalam S1 adalah Tesla. Nah, Tesla ini berlambangkan dengan T besar. Jadi di sini juga ada rumusnya. Nah, nanti saya akan juga berikan. Jika telapak tangan kamu dibuka ke 4 jarimu menunjukkan arah medan listrik, arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arah arus listrik, dan arah tegak lurus telapak tangan menunjukkan arah gaya magnet. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini anggap tangan saya saja ya. Jadi di sini sudah dibilang tadi ya, bahwa di sini udah dibagi ya. Tadi udah dibagi. Jadi bagian ibu jari ini adalah arus listrik. Terus kalau yang jari telunjuk itu adalah arah medan magnet, dan yang jari tengah adalah gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz. Jadi seperti itu ya. Contohnya itu adalah kaidah tangan kanan. Itu keterangan dari, nanti saya akan juga tampilkan. Oke. Masuk ke 3. Ini ada juga medan magnet oleh arus listrik kawat melingkar. Nah, jadi kawat melingkar ini gimana sih? Nah, contohnya seperti ini, kunci motor saya ini ya. Dia agak melingkar ya. Nah, seperti ini. Jika mungkin ada yang di tengahnya gitu kan, ada di tengahnya, ada kayak jarum contohnya. Itu bisa dilihat, itu ada juga pakai rumus. Nanti saya akan kasih juga, ada keterangan juga. Mungkin kalau saya jelaskan ini agak rumit ya, agak susah gitu untuk menjelaskannya gini. Oke. Nah, kita masuk ke yang keempat. Ini ada juga medan magnet oleh arus listrik pada solenoida dan toroida. Nah, di sini juga ada gambar, nanti saya akan tampilkan gambarnya. Solenoida adalah kumparan kawat yang terdiri atas banyak lilitan. Medan magnet di dalam solenoida merupakan resultan medan magnet yang dihasilkan oleh setiap lilitan. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Anggap ini adalah magnet. Jadi ada kawat yang mutar terus mutar gini. Mutar kayak gini ya. Dia itu gini. Dia bulat terus ya. Pokoknya dia muter-muter gini, muter-muter terus sampai ke ujung. Nah, setiap lilitannya itu banyak mengandung magnet gitu ya. Medan magnet itu banyak sekali dia miliki. Ini ada juga sama ya, gambarnya sama yang ini yang saya beritahukan sebentar ini. Sebuah kawat dibentuk seperti spiral yang selanjutnya disebut kumparan. Apabila dialiri arus listrik, maka akan berfungsi seperti magnet batang. Kumparan ini disebut dengan solenoida. Nah, yang disebut solenoida itu adalah sebuah magnet yang dililiti oleh kawat panjang, itu meliliti magnet ini. Nah, maka jika akan mengaruskan listrik, itu akan menjadi sebuah medan listrik dan sebuah medan magnet. Jadi di situ
adalah yang disebut dengan seperti itu adalah selenoid solenoida. Maaf ya, saya agak susah ngomongnya. Jadi gitu ya. Oke, ada juga ini masih ada juga besarnya medan magnet disebut pusat. Titik O selenoida dapat dihitung. Nah, ini juga ada rumusnya, saya akan tunjukkan sama kalian nantinya. Besarnya medan magnet di ujung selenoida titik D, titik P dapat dihitung. Nah, ini ada juga rumusnya. Rumusnya cuman gini. Yang pertama tadi, yang ini nih BP, P-nya itu kecil ya, sama dengan 1/2 seperti ini. Kalian bisa lihat ini ya. Nah, yang ini dia. Yang pertama tadi yang saya bilang itu yang ini, dan yang kedua yang ini ya. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian nggak bisa lihat, nanti saya akan liatin yang terakhir ya. Nah, masuk lagi kita ke toroida, adalah selenoida yang melingkar. Nah, di sini tadi kita menyebutkan selenoida yang batangan ya, yang magnet batangan. Nah, di sini juga ada yang melingkar ternyata, seperti ban motor, tahu kan? Pasti ya, seperti itu contohnya. Nah, toroida, besarnya magnet di tengah-tengah toroida pada titik-titik yang berada pada garis lingkar merah dapat dihitung. Nah, jadi di sini ada gambarnya, saya akan tampilkan nantinya agar kalian tahu, ngerti semuanya ya. Nah, di sini ada juga rumusnya, ada keterangannya semua. Nah, di sini ada juga medan magnet yang dihasilkan selenoida cukup besar. Selenoida bertindak seperti sebuah magnet. Jika ke dalam selenoida dimasukkan inti besi, medan magnetnya akan menjadi lebih besar. Selenoida dengan inti besi di dalamnya disebut elektromagnet. Nah, ini dia. Ini. Jadi kalau magnet selenoida itu disatukan sama inti besi, maka dia itu akan lebih besar kekuatan si selenoida ini. Nah, karena mereka menyatu, maka yang diberi nama dengan inti besi ini di dalamnya disebut dengan elektromagnet. Nah, jadi jika inti besi ini masuk ke dalam selenoida atau magnet, jadi dia itu disebut dengan elektromagnet. Oke? Nah, di sini saya akan berikan contoh soal juga, karena saya udah jelaskan. Mungkin penjelasan saya ini agak susah ya bagi teman-teman semua. Jadi saya akan jelaskan contohnya nih. Nah, di sini saya akan berikan contoh soal. Jadi bagi teman-teman yang pusing dengan penjelasan saya tadi, saya mohon maaf ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh soalnya. Oke. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini saya catat aja ya. Saya sebutin aja soalnya. Kalau teman-teman tahu ya silakan jawab di dalam bukunya sendiri-sendiri. Tentukan besarnya induksi magnet titik yang berjarak 2 cm dari kawat panjang yang berarus listrik 30A. Nah, di sini kita udah mendapatkan kan beberapa gitu kan. Nah, di sini yang pertama yang diketahui di sini yaitu diketahui A-nya itu sama dengan 2 cm ya, 2 cm. Nah, 2 cm ini kita ubah menjadi nah, seperti ini ya, kita ubah dia menjadi ini. Menjadi 2 kali 10 pangkat 2 kuadrat. Nah, jadi 2 cm ini harus diubah ya. Harus diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2.
Jadi di sini A-nya udah diketahui, yang sekarang I-nya yaitu sama dengan 30A. Oke, I-nya udah diketahui juga ya. Dan sekarang masih ada lagi yang diketahui, yaitu maaf ya, saya tidak tahu ini, tapi sepertinya saya lupa. Tapi maaf ya, kalau bagi teman-teman yang tahu, semoga saja bisa mengerti ya dengan keadaan saya. Oke, di sini yang perlambangan ini yaitu sama dengan 4x ya, 4x kali 10 pangkatnya ini pangkat 7 ya. Ya, pangkat min 7. Pangkat min 7. Terus di sini WB atau A titik M. Jadi maaf ya kalau saya nggak tahu ini apa ya, lambang-lambang ya, mohon maaf karena saya itu lupa. Oke, nah ini yang diketahui, ditanyanya di sini yaitu B. B ini apa sih? Nah, yang ditanya di sini kan B. Apa itu B? Tentukan besarnya. Besar induksinya ini, besar induksi magnet. Besar induksi magnet ya. Nah, dilambangkan dengan B. Oke, rumusnya seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, biar saya pakai pensil warna merah aja biar jelas. Oke, nah ini jawabannya. Jawabannya yaitu B sama dengan yang tadi yang saya tidak tahu ya. Nah seperti ini. Habis itu kita ada perkaliannya I per di bawahnya itu tadi 2, ini rumusnya ya, 2x dikali A. Nah, dikali A. Nah, di bawahnya lagi, yang ini rumusnya ya. Ya, teman-teman, ini rumusnya sama dengan yang ininya berapa tadi? Sama dengan 4x. 4x kali 10 pangkat 7 itu yang I-nya 30 A per sama dengan di sini nih kita 2x, jadi turunnya 2x-nya. Nah, 2x dalam kurung tadi di sini yang A-nya di sini 2 cm ya, tapi 2 cm-nya udah diubah menjadi 2 kali 10 pangkat 2. Nah, di sini kita lanjutin lagi yang B. Jadi ini dikali silang ya. Dikali silang, ini dikali ini dikali ini. Jadi di sini kita kali silangnya menjadi seperti ini ya. Nah, dikali silang 30 dikali 10 pangkat 5. Jadi pangkat 5 ini dari mana sih? Nah, pangkat 5 ini dari bukan min ya, ini pangkat min 7 dikurang pangkat min 2, jadi sama dengan plus 5 ya. Nah, di sini karena udah dapat seperti ini, langsung kita bagi sama-sama. 30 dibagi menjadi 30 ini dibagi menjadi ini menjadi 15. Nah, 30 ini menjadi kalau 15 berapa itu ya? Oh ya. Nah, di sini kan tadi kurung ya, maaf, tadi kurung. Jadi di sini nih 5 pangkat 5-nya ini dikurang menjadi min. Sini 10 pangkat kali 10, di sini 3. Nah, oke, selesai. Nah, jadi bagi teman-teman yang
pusing ya dengan penjelasan saya, mohon maaf sekali. Mungkin ya yang saya ketahui cuma itu saja. Saya juga memiliki kekurangan, jadi saya nggak bisa menjelaskan sedetail kepada teman-teman. Mungkin ada yang salah atau kurang paham teman-teman dengan penjelasan saya. Mohon maaf sekali, saya juga manusia biasa. Oke, mungkin cuman itu aja video kali ini. Dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf sekali teman-teman. Dan pada guru saya, Bu Rika Karlina, mohon maaf sekali jika ada kesalahan dalam video ini, ataupun ada kesalahan pada penjelasan saya, atau ada kesalahan pada penjelasan penyelesaian soal, contoh soal yang saya berikan. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe channel saya ya. Jangan lupa di like dan di share ke semua media sosial dan teman-teman kalian semua, agar channel ini cepat terbangun. Semoga apa yang saya berikan bisa menolong teman-teman semua, dan saya juga bisa mendapatkan nilai yang bagus dari Ibu Rika Karlina. Jadi mungkin itu saja, saya tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.